Kekasih-kekasih Tuhan, sungguh hati kita bersyukur kepada Allah karena Dia senantiasa memberkati kita. Marilah kita memuliakan Dia. Saudara-saudara, betapa indahnya perjumpaan kita dalam renungan harian. Kita bertemu di hari Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023. Firman-Nya kita akan dengarkan. Mari satu dalam doa. Kami berbahagia karena kami tahu bahwa Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, biar firman yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita mengingat kemurahan-Nya. Mengingat kemurahan-Nya. Saudaraku, apa yang dapat membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi seseorang? Perikop ini, saudara, menguraikan perjanjian Allah dengan Nuh dan dengan segala ciptaan lainnya. Perjanjian itu dilaksanakan dalam alam ciptaan yang sudah dipulihkan. Bahkan Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi. Allah memberi kepastian bahwa Dia tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Janji itu, saudara, ditandai dengan busur. Perjanjian ini menyatakan bahwa Allah meletakkan hukuman-Nya untuk menegaskan bahwa Dia sendiri yang berinisiatif mendamaikan dirinya dengan manusia. Pelangi adalah tanda pengingat akan kemurahan Tuhan,
sekaligus melambangkan kasih pemeliharaannya yang melingkupi semua ciptaannya. Ketika busur pelangi ada di awan, kita pun diajak untuk mengingat kembali janji dan kemurahan Allah. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita patut menghayati bahwa kasih Allah yang telah dinyatakan kepada Nuh terus terselenggara hingga saat ini. Kedatangan Yesus Kristus membuktikan bahwa Allah hadir ke dalam dunia karena Ia mengasihi kita. Ia tidak menghendaki umatnya binasa dan terus dalam kungkungan kegelapan dosa. Karena itu, kita sebagai orang yang dikasihi Allah, hendaknya saudara kita menjalani hidup ini dengan ketaatan kepadanya, sambil terus bertobat dan menjadikan kehidupan Yesus sebagai teladan. Busur Allah yang telah dinyatakan dalam bentuk pelangi, kiranya terus mengingatkan kita untuk selalu menjaga dan memelihara kasih karunia-Nya. Ingat saudara, banyak godaan dunia yang dapat memutuskan hubungan kita dengan Allah. Karena itu, tetaplah waspada dan berjaga-jaga, serta bertekun dalam doa. Mari kita semua mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan-Nya yang selalu dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, marilah kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau senantiasa ada dalam hidup kami, sehingga kami akan selalu berjaga-jaga dan memahami betapa kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan terus mengambil bagian dalam hidup kami. Padamulah kami menyerahkan diri kami, Tuhan pelihara kami, agar kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Engkau memberkati keluarga kami, kehidupan pribadi kami. Engkau memberkati untuk usaha dan pekerjaan kami, memberkati anak-anak kami, memberkati rencana-rencana kami. Biarlah damai sejahtera, kebaikan, kemurahan Tuhan berlaku dalam hidup keluarga kami. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka dengan bilur-bilur-Mu. Berkati yang berduka, hiburkan dan hiburkan selalu. Berkati dengan pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya. Kiranya kami semua dapat melewatinya dalam tuntunan dan cinta kasih Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap sukacita kami. Semoga kami senantiasa merasakan kemurahan Tuhan, sehingga kami terus bersyukur dengan setiap sukacita kami. Para orang tua kami dalam usia indah, Tuhan pelihara mereka, agar mereka terus berbahagia dalam kasih-Mu. Dan berkati untuk saudara-saudara kami yang begitu setia mendengarkan renungan harian ini. Kiranya mereka dijamah oleh kasih Tuhan, oleh firman-Mu, dan teguh menjalani hidup ini. Bangsa kami Tuhan berkati, para pelayan-Mu Tuhan berkati. Kiranya kami semua Tuhan akan selalu menyaksikan kehadiran Gembala yang baik, yang membawa kami ke tempat yang tenang dan teduh. Inilah doa kami bawa semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih, kebaikan Tuhan nyata bagi kita. Kita boleh mendengarkan renungan ini, biar saudara-saudara diberkati dengan renungan ini. Ini kita semua saudara-saudara, mari terus bersyukur padanya di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus sayang kita sekalian.